izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada Atalah Fathiyar Germanto, absen 6. Yang kedua ada Citra Amalia, absen 8. Yang ketiga ada Irgi Erdita Maulana, absen 15. Lalu yang keempat ada Muhammad Rizky Maulana, absen 21. Lalu yang terakhir itu ada Siti Azia, absen 33. Di slide pertama itu ada penjelasan. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Terletak di Aceh sekitar kota Loksemawe, didirikan oleh Meora Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sekitar tahun 1267 Masehi, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Slide berikutnya ada peta lokasi kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Pulau Sumatera, Indonesia, khususnya di wilayah Aceh. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai lokasi dan konteks geografisnya. Peta atau lokasi kerajaan yang pertama itu ada bagian koordinat geografis. Lokasi kerajaan ini berada di sekitar 5 derajat N dan 97 derajat E yang menempatkannya di dekat muara Sungai Pasangan di daerah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Aceh Utara. Yang kedua ada akses laut. Samudra Pasai terletak di tepi Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran penting yang menghubungkan perdagangan antara Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah. Posisi strategis ini memungkinkan kerajaan untuk menjadi pusat perdagangan yang ramai. Lalu yang ketiga ada Kota Tua. Pusat kerajaan ini terletak di sekitar Kota Pasai yang kini merupakan bagian dari desa-desa di Aceh Utara. Beberapa situs arkeologis dan peninggalan sejarah dapat ditemukan di daerah ini, termasuk makam raja-raja dan artefak yang menunjukkan kemajuan budaya dan perdagangan. Berikutnya ada lingkungan alam. Daerah sekitar Samudra Pasai dikelilingi oleh hutan tropis dan pegunungan yang memberikan sumber daya alam yang melimpah seperti rempah-rempah, kayu, dan hasil pertanian. Keberadaan sumber daya ini mendukung kegiatan perdagangan dan ekonomi kerajaan. Lalu yang terakhir ada hubungan dengan wilayah lain. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, seperti Kerajaan Aceh dan Malaka, serta dengan kerajaan-kerajaan di India dan Arab. Hal ini memperkuat posisinya sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Di slide selanjutnya, itu ada proses berdirinya Kerajaan Samudra Pasai serta pendirinya, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah latar belakang sejarah. Sebelum berdirinya Samudra Pasai, wilayah ini merupakan daerah yang strategis di jalur perdagangan antara Asia dan Timur Tengah. Keberadaan rempah-rempah dan hasil alam lainnya menarik perhatian perdagangan dari berbagai belahan dunia. Yang kedua adalah pengaruh Islam. Masuknya agama Islam ke wilayah ini diperkirakan terjadi pada abad ke-13, dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab dan India. Proses ini berlangsung secara bertahap, di mana ajaran Islam mulai diterima oleh masyarakat lokal. Lalu yang ketiga itu ada pendirian kerajaan. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada tahun 1267 Masehi oleh seorang tokoh bernama Meora Silu. Setelah memeluk Islam, ia berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Pendirian kerajaan ini menandai awal dari kekuasaan Islam di wilayah tersebut. Selanjutnya, yang keempat yaitu pembangunan dan pengembangan. Setelah berdirinya kerajaan, Sultan Malik Al-Saleh mulai membangun struktur pemerintahan dan memperkuat posisi Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan. Ia juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, termasuk dengan dinasti Ming di Cina. Dan seterusnya ada perkembangan ekonomi dan sosial. Kerajaan ini berkembang pesat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan yang ramai, menarik pedagang dari berbagai daerah, serta menjadi tempat penyebaran ilmu, pengetahuan, dan budaya Islam. Nah, selanjutnya ada pendiri Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik Al-Saleh.
Nama asli pendiri kerajaan Samudra Pasai adalah Meurah Silu. Setelah memeluk Islam, ia berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Soleh. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berhasil mengembangkan kerajaan menjadi salah satu pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Nah, dengan demikian, Kerajaan Samudra Pasai berdiri sebagai hasil dari proses interaksi antara perdagangan, penyebaran agama Islam, dan kepemimpinan yang visioner dari Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian di slide selanjutnya itu ada masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai jadi pada abad ke-14, terutama di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir dan Sultan Al-Malik Zahir kedua. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan mengeluarkan mata uang yang emas sebagai simbol kekuasaannya. Pusat perdagangan. Untuk yang pertama, Samudra Pasai terletak di jalur perdagangan internasional, menjadikannya sebagai pusat perdagangan yang penting. Untuk yang kedua, banyak saudagar dari berbagai negara seperti Cina, India, Arab, dan Persia datang untuk berdagang, terutama lada yang menjadi komoditas utama. Dan berikutnya ada perkembangan agama Islam. Selain perdagangan, Kerajaan Samudra Pasai juga berperan sebagai pusat penyebaran dan perkembangan agama Islam di wilayah tersebut. Kerajaan ini menjadi tempat dakwah yang signifikan, menarik perhatian banyak pengikut baru. Nah, yang ketiga itu ada pemerintahan yang berpengaruh. Sultan Malik Al-Soleh sebagai pendiri kerajaan memulai era kejayaan yang berlanjut di bawah Sultan Zainal Abidin dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Di bawah kepemimpinan mereka, kerajaan mengalami kemajuan pesat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi dan budaya. Selanjutnya ada peninggalan sejarah. Peninggalan dari masa kejayaan ini termasuk mata uang dirham, naskah-naskah penting, dan makam raja-raja yang menunjukkan warisan budaya yang kaya. Lokasi makam raja-raja Pasai di Kampung Giudong, Aceh Utara menjadi bukti sejarah yang signifikan dari kerajaan ini. Selanjutnya ada masa kejayaan Raja Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Masa kejayaan Raja Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-14 ditandai oleh beberapa aspek penting. Yang pertama ada pusat perdagangan. Di bawah kepemimpinannya, Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara, menarik pedagang dari berbagai negara seperti Cina, India, dan Arab. Lada menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Lalu masa kejayaan raja yang kedua itu ada penyebaran Islam. Sultan Mahmud berperan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut, menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat dakwah yang signifikan. Lalu yang ketiga itu ada stabilitas politik. Pemerintahan yang stabil dan efektif di bawah Sultan Mahmud membantu memperkuat kekuasaan kerajaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu yang keempat itu ada kemajuan budaya. Masa ini juga menyaksikan perkembangan budaya dan pendidikan dengan munculnya naskah-naskah penting dan peningkatan dalam seni dan arsitektur. Nah, yang terakhir ini ada peninggalan sejarah. Peninggalan dari masa kejayaan ini termasuk mata uang, dirham, dan makam raja-raja yang menunjukkan warisan budaya yang kaya dan pengaruh kerajaan di kawasan tersebut. Nah, berarti kesimpulannya, secara keseluruhan, masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir merupakan periode yang signifikan dalam sejarah Kerajaan Samudra Pasai, yang meninggalkan dampak yang mendalam pada perkembangan wilayah tersebut. Nah, di slide ini ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial di Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh agama Islam, dengan masyarakat yang multikultural dan tradisi yang kaya. Peran ulama dan pedagang sangat penting, dan banyak aspek kehidupan sehari-hari diatur oleh ajaran Islam, menciptakan harmoni dalam keberagaman etnis. Di slide terakhir ini ada peninggalan hasil budaya, yaitu antara lain yang pertama itu makam Sultan Malik Al-Saleh, bukti awal masuknya Islam ke Indonesia. Lalu yang kedua itu makam Sultanah Nahkasiyah, yaitu dikenal sebagai makam terindah di Asia Tenggara. Yang ketiga itu koin dirham emas.
mata uang yang mencantumkan nama-nama sultan menunjukkan sistem ekonomi yang terorganisir. Lalu yang keempat itu ada prasasti batu nisan, menjadi bukti pemerintahan Islam di Aceh pada abad ke-13. Lalu yang kelima itu ada lonceng Cakradonya, hadiah dari Laksamana Chengho, ini di Museum Aceh. Lalu selanjutnya itu ada gerabah dan benda alam, menunjukkan aktivitas perdagangan yang aktif. Lalu ada juga hikayat Raja-Raja Pasai, karya sastra yang mencatat sejarah para raja. Lalu yang terakhir itu ada tradisi Petron Anek, upacara baik yang mencerminkan alkulturasi budaya.